Halo Bola Sporter, selamat berjumpa lagi dengan kami di Apik Analisis Olimpik. Kali ini saya Delia ditemani oleh teman saya Muhammad Hussein. Nah, seperti biasanya kan kita ngebahas lebih banyak bulu tangkis. Nah, sekarang lagi ada jeda dulu nih untuk bulu tangkis menjelang kejuaraan dunia. Jadi kita yang paling dekat ini akan ngebahas soal MotoGP 2022 menjelang paruh kedua. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita sekarang secara umum kita ada gambaran Quartararo memimpin klasemen. Nah, kalau menurut Hussein nih, gimana untuk peluang di MotoGP paruh kedua nih untuk Quartararo? Apakah masih bisa dia bertahan atau nanti mungkin pembalap-pembalap lain bisa ngejar dia? Oke kan, bagi teman-teman kalau yang ikuti MotoGP, Fabio Quartararo sekarang sudah memimpin puncak klasemen ya, dan dia terpaut 21 poin dari Aleix Espargaro, pembalap Aprilia ya. Nah, kalau kita lihat timeline-nya tuh dari seri pertama sampai ke 11, Quartararo tuh di 4 seri balapan awal emang kurang ya. Tapi semenjak masuk Tour Eropa, dia mulai melesat gitu. Total 3 kemenangan, 3 podium sudah direbut ya sama Quartararo akhirnya, dan dia juga konsisten di finish di 10 besar. Nah, masalahnya nih ada batu sandungan Quartararo di balapan terakhir di Assen, Belanda. Dia melakukan kesalahan yang akhirnya berujung gagal finish. Nah, gagal finish ini yang akhirnya memperkecil jarak dari Aleix Espargaro. Tadinya kan dia berjarak sekitar 50 poin, tapi sekarang tinggal 20 poin aja dari Aleix Espargaro. Dari Aleix Espargaro itu juga di balapan terakhir di Assen itu harusnya punya peluang gitu mendekati poin dari Quartararo, tapi kan sayangnya Quartararo malah nabrak Espargaro sendiri di Assen ya, itu di tikungan 5 kalau nggak salah. Dan itu jatuhnya 2 kali, tapi akhirnya yang gagal finish ya Quartararo seorang, Aleix Espargaro terus maju, akhirnya dia comeback finish ke-4 kalau nggak salah ya, finish ke-4, akhirnya dia mencapai poin maksimal untuk mengejar Quartararo di klasemen sekarang paruh pertama. Nah, untuk kalau ngeliat musim ini juga sebenarnya penantangnya kan nggak cuma 2 ya Mbak, dari Aleix Espargaro dan Quartararo penantang gelar. Tapi emang di atas kertas, Quartararo emang kemungkinan besar sih bisa merebut gelar juara untuk yang kedua kalinya ya setelah tahun lalu. Tapi tahun ini kita juga nggak bisa memungkiri bahwa ada Francesco Bagnaia nih, yang pada paruh pertama juga awalnya kurang konsisten gitu, tapi menjelang balapan terakhir, maksudnya menjelang dari seri ke-6 sampai ke-11 ini dia cukup konsisten gitu, dan terakhir dia menang di Assen, naik podium kemenangannya. Ini kan juga jadi catatan penting ya, apalagi di paruh kedua musim ini nanti balapan musim ke-12 itu di Silverstone Inggris ya Mbak, MotoGP Inggris ini nanti bakal banyak gitu ambisi-ambisi dari para pembalap teratas ya, terutama Fabio Quartararo yang ingin menebus kesalahan di Assen. Yang kedua, Aleix Espargaro ingin mengulang kesuksesan podium pertamanya ya, kan di Aprilia dia meraih podium pertama untuk Aprilia sejak di era MotoGP itu tahun lalu di Inggris. Nah, ini kan pasti ada motivasi lagi kan bagi tim Aprilia dan Espargaro untuk meraih podium kembali gitu. Apalagi targetnya juga pasti kemenangan sih untuk memperkecil ketinggalan gitu. Yang ketiga, Bagnaia nih. Bagnaia sebenarnya nggak bisa dipungkiri, walaupun sekarang di peringkat keempat berjarak 66 poin, Bagnaia ini punya potensi besar, apalagi sekarang motor balap Ducati itu udah nggak bisa dibilang nggak hanya lincah di trek lurus aja, tapi juga berliku ya. Buktinya di Sachsenring, di Assen, di Portugal, mereka cepat, nggak kalah sama Yamaha. Yamaha kan terkenal dengan motor yang melesat di tikungan. Tapi sekarang Desmo CDC GP ini juga nggak kalah saing gitu. Buktinya Jack Miller aja di Sachsenring tuh beberapa pembalap Ducati yang udah naik podium. Bagnaia sama Enea ya dari Racing itu membuktikan bahwa mereka tuh Ducati bisa bersaing nggak hanya di lintasan lurus ya. Tapi kan ini kan sekarang masalah yang paruh kedua sebenarnya tantangan dari Quartararo ya. Soalnya kan walaupun Quartararo memimpin puncak klasemen, tapi motornya nih sempat bermasalah pada kecepatan tinggi. Makanya Quartararo ngeluh gitu. Sebenarnya kan keluhan ini bukan hanya sejak era Quartararo aja gitu sekarang mendominasi, tapi sejak zaman Rossi juga udah ngeluhin soal motor Yamaha yang sempat kekurangan. Terus yang kedua, Vinales juga yang sempat di Yamaha ngeluh soal motor Yamaha yang akhirnya hengkang ke Aprilia. Sekarang jatuh kena ke Quartararo. Mungkin kan Quartararo karena dia banyak orang, mentalnya lebih kuat, akhirnya bisa ngendaliin, mencari solusi sendiri terkait kekurangannya.
Nah sekarang kan potensi ini kan yang bisa ditekan kan sama kekurangan ini bisa ditekan sama Quartararo. Tapi kita nggak tahu nih di musim paruh kedua ini Quartararo bisa bertahan kan nih dengan kekurangan yang terjadi gitu. Apalagi ngelihat perkembangan mesin dari Desmossi di CGP ini terus berkembang. Oh ya. Terus apalagi yang di fase Eropa ini kan sirkuit Eropa ini juga sekarang menarik ya. Dengan tinggal sisa 9 balapan lagi itu sebenarnya udah tinggal sedikit ya. Udah nggak terlalu banyak, makanya tantangan buat Yamaha yang cuma ngandelin Quartararo tahun ini, apalagi nggak ada yang lain. Morbidelli-nya kemana? Morbidelli ini semenjak dia sembuh dari cedera amat-amatan ya, sebenarnya sempat gitu di kualifikasi tembus 5 besar tapi ujungnya merosot lagi ke belakang, apalagi saat sesi balapan. Dan untuk dari tim satelitnya tuh with URNF Yamaha juga belum ngasih penampilan gemilang ya lewat dari Binder sama Andrea Dovizioso ya. Keduanya tuh udah sama ngeluhin sama kayak Quartararo kalau motornya tuh sebenarnya kurang dikit kecepatan gitu, gripnya gitu. Tapi semua tuh nggak bisa komplain lebih banyak gitu karena emang Yamaha juga udah berusaha meningkatkan kecepatan motor. Nah sekarang sih yang lebih menarik lagi di MotoGP paruh kedua nanti itu ya perebutan gelar nanti gitu. Sebenarnya Fabio Quartararo apakah bisa bertahan gitu di puncak klasemen, apalagi fase yang kedua musim kedua paruh kedua ini banyak di Eropa dan emang sih ada beberapa di Italia juga, baik lagi ke Portugal. Nanti mereka akan beberapa sirkuit yang diuntungkan untuk Yamaha dan Ducati ya. Tapi kita akan lihat yang menariknya Quartararo bisa nggak sih bertahan di puncak klasemen dengan tantangan yang motor Ducati yang lebih cepat ini gitu Mbak. Nah kalau ini kan udah paruh pertama, nah kita lihat kan sekarang dominasinya pembalap-pembalap muda nih. Nah yang senior-senior hanya sedikit ya, kalaupun yang bisa kompetitif sekarang Alex Espargaro. Nah kalau dari Hussein ngelihat setelah Rossi pensiun, bagaimana sih pamor MotoGP ini di level dunia, karena kan biasanya kan setelah MotoGP itu kan kita paling tidak dari MotoGP butuh icon. Nah sedangkan iconnya Marc Marquez lagi cedera. Nah kalau Hussein ngelihatnya gimana nih setelah setelah Rossi cedera, Rossi pensiun, terus Marquez juga cedera, gimana? Sebenarnya kalau pamor MotoGP kalau dibilang menurut kita ini ya, kalau kita emang kurang terlalu menarik untuk dilihat ya, karena kan dulu kan Rossi mendominasi, terus setelah Rossi pensiun kan juga ada harapan Luca Marini juga bisa melesat gitu, adik tirinya kan. Tapi ternyata kan emang belum sesuai harapan juga setelah masuk di MotoGP, penampilannya juga belum menunjukkan hasil yang signifikan gitu. Yang pertama sih paling dari murid-muridnya gitu yang bisa meneruskan ya, kayak Bagnaia sama Morbidelli gitu harusnya gitu. Tapi kan ternyata yang paling muncul ini kan Bagnaia gitu. Ini kan Bagnaia yang sangat diharapkan bisa menggantikan peran Rossi gitu. Yang kedua emang harusnya kan masih ada Marc Marquez, cuman kan sayangnya cedera patah tangan kanannya itu belum pulih total gitu. Sejak pasca tahun 2020 9 bulan menepi, ya udah penampilannya nggak maksimal gitu, walaupun dia sempat menang dengan satu tangan di Sachsenring tahun lalu. Itu menakjubkan banget karena kan dulu di Sachsenring waktu musim lalu maksudnya itu banyak tikungan ke kiri bukan ke kanan, jadi dia tuh ngandelin belokan ke kiri gitu. Jadi itu sih dia memanfaatkan kekuatan tangannya itu yang patut dikasih apresiasi buat Marquez ya. Yang ketiga sih kalau pembalap muda yang bisa untuk menonjol ya, belum ada sih kan. Awalnya kan Enea Bastianini dari Gresini Racing sama Jorge Martin kan dari Pramac Racing juga kan, keduanya sebenarnya bersaing nih. Sebenarnya bukan dari anak Ricky Rossi kan, cuman mereka ini kan digadang-gadang bakal jadi penerus yang bakal bersaing di depan kompetitif. Tapi ternyata Jorge Martin di paruh pertama pun ketutup sama penampilan gemilang dari Enea yang meraih kemenangan. Saat ini Enea pun sudah mengoleksi 3 kemenangan ya. Itu kan luar biasa banget bagi pembalap yang baru 2 tahun di MotoGP tapi sudah bisa mengoleksi 3 kemenangan. Sementara Jorge Martin juga sebenarnya tahun lalu sudah gemilang, malah dia jadi rookie terbaik ya Mbak. Tapi tahun ini redup gara-gara cedera ya, sama penampilan yang kurang konsisten. Ini sayang banget nih. Tapi kan untuk menjelang akhir paruh musim pertama itu juga Jorge Martin akhirnya bisa nutup kekurangan itu Mbak. Dia bisa bersaing lagi di depan. Dia malah bisa menyaingi Johan Zarco dari rekannya sendiri. Nah sekarang ini yang balik malah dia kekurangan, dia bareng Fabio di Giannantio malah menurun ya.
Karena sempat Fabio Di Giannantonio tuh naik menjelang akhir paruh pertama, tapi sekarang turun lagi. Itu sih kalau untuk Pamon masih ada harapan tim kayak Luca Marini, semoga bisa ya nanti di paruh kedua menunjukkan, karena kan dia sempat masuk 5 besar juga pada musim akhir paruh pertama. Oke. Bola Sporter, pembahasan kami tentang MotoGP kayak segini dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah kita melihat paruh pertama dimulai dari GP Inggris ya. Nah, bagi bola sporter yang ingin tahu perkembangan berita-berita di bolasport.com, jangan lupa bisa lihat di YouTube Bola Sport, terus juga bisa lihat di media sosialnya yang lain seperti Instagram, Instagram Bola Sport, dan jangan lupa juga menyimak berita-berita terbaru dari bolasport.com. Nah, jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya di YouTube biar kalian juga bisa tahu perkembangan berita olahraga, tidak hanya MotoGP tapi juga ada sepak bola, bulu tangkis, dan cabang-cabang olimpik lainnya. Saya Delia dan teman saya Hussein. Sekian analisis olimpik dari kami. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.